Halo, selamat siang teman-teman semua, dimanapun berada. Senang bisa jumpa kembali bersama Anda semuanya di acara 3i Live Channel. Kembali bersama saya dengan Franz untuk menjadi MC pada acara hari ini. Dan di hari Kamis siang ini ada sesuatu yang spesial teman-teman, karena biasanya kita ada acara marketing plan ya, tetapi siang ini kita tidak mengadakan sesi marketing plan karena kita ingin memberikan 1 jam yang lebih banyak kepada narasumber kita untuk sharing-sharing nih, berbagi kisah, testimoni, tipsnya bagaimana membangun bisnis yang sukses. Tentunya narasumber kita siang hari ini memiliki profil yang sangat menarik ya, dan semuanya tentu sudah menerima broadcast message-nya ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, saya mau cek dan recheck ya, seperti biasa cek dan recheck teman-teman yang sudah ada di 3i Live Channel ini, di Zoom ini, apakah sudah siap atau belum mengikuti acara ini? Yang sudah siap boleh angkat tangan? Ya harus siap ya, harus semangat, dan saya doakan juga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Jadi untuk mencapai sebuah impian kita harus bersemangat ya. Untuk bisa mencapai Corona Agency, nggak mungkin dong loyo-loyo gitu ya, lemes-lemes, malas-malesan. Kita harus rajin dan semangat. Dan bagi teman-teman yang kameranya menyala, pastikan dalam posisi yang siap kamera ya, karena bisa jadi nanti kameranya tertangkap dan dimasukkan ke dalam YouTube ya. Jadi karena itu teman-teman kalau sudah menyalakan kamera pastikan dalam keadaan yang standby begitu ya. Atau kalau memang teman-teman tidak siap nggak apa-apa, matikan saja kameranya supaya lebih hemat kuota juga seperti itu. Dan usahakan teman-teman jangan nonton sendirian ya, masih bisa ada waktu 1 menit 2 menit ke depan untuk kontak timnya, anggota timnya untuk nonton bareng acara ini, untuk belajar siang hari ini. Karena siapa sih nggak pengen mencapai satu posisi Platinum Agency ya, seperti narasumber kita, punya penghasilan puluhan juta sebulan, masih muda lagi ya. Oke teman-teman semua, kita akan langsung lihat profil pembicara kita siang hari ini menjelang sore ya, seperti apa sih. Langsung mungkin kita buka slide profilnya berikut ini. Baik. Nah, teman-teman semua, pembicara kita sore hari ini memulai usaha ini ketika masih usianya saat itu 26-27 tahun. Dan sebagai ibu rumah tangga yang masih muda, saat itu beliau memiliki 2 orang anak ya. Yang pertama usianya 2 tahun dan yang keduanya 3 bulan. Jadi Bapak Ibu semuanya bayangkan di tengah usia yang masih muda, menjadi ibu rumah tangga dengan 2 orang anak kecil ya, yang dimana usia-usianya itu masih harus dirawat, dijaga, tentu banyak sekali kesibukan-kesibukan yang harus dikerjakan. Bahkan dari profil slide-nya kita bisa lihat sambil naik motor, sambil bawa anaknya yang kecil di depan nih. Wah, luar biasa ya. Tetapi perjuangannya tersebut menghantarkan beliau mencapai saat ini posisi Platinum Agency dari Bali. Dan di usianya sekarang yang sudah 31 tahun ya sesuai dengan 3i, 31 begitu ya. Sekarang tentu sudah punya banyak hal yang nyaman, fasilitas-fasilitas, tapi tentu ada lagi impian besar yang mau dicapai melalui bisnis ini. Jadi bagi teman-teman semua yang mau belajar bagaimana menjadi seorang Platinum Agency, tidak salah ya, sangat tepat sekali belajar pada ibu yang satu ini ya. Nah, karena itu kita langsung pergi saja ke Bali untuk mendengarkan cerita, sharing-sharing dari Platinum Agency, Ibu Niluh Murtini atau panggilannya Jupe. Baik, selamat sore dengan Jupe aja ya, Jupe ya. Halo Jupe, selamat sore. Halo Pak Frans, selamat sore. Ya, oke. Gimana kabarnya, sehat di sana? Sehat luar biasa. Bali ya terang benderang ya hari ini Pak Frans ya, karena siang ya. Saya kira malam ternyata siang ya. Mendapatkan tugas dan amanat, jadi harus siap action hari ini. Yes, oke. Nah, sebelum berbagi tipsnya Bu Jupe nih, kita mau gali-gali dulu, korek-korek dulu nih. Dulu waktu memulai 5 tahun yang lalu ya, kan anaknya 2 tuh, umur 2 tahun ya, sama umur 3 bulan. Kok bisa sih Bu Jupe nih untuk beraktivitas sebagai ibu rumah tangga, jaga anak di rumah, jalanin bisnis? Gimana ceritanya waktu itu? Kalau saya
Itu sih prioritas. Kan bisnis atau sesuatu yang bisa menghasilkan. Nah, apalagi melihat 3i Network. Nah, di sana kalau sebelumnya saya pada saat itu kan saya bisnis online, bisnis produk kosmetik, bisnis baju-baju gitu. Nah, di sana yang satu minusnya adalah nggak punya tabungan. Nah, pada saat 3i Network ini menawarkan modal saya menjadi investasi, apalagi ada proteksi jiwa. Nah, di sana saya akhirnya berpikir, nah ini bisnis yang sangat mudah, hanya ngomong doang gitu loh, maksudnya yang penting mau aja ngomong gitu ya. Pasti masalah ditolak atau diterima itu kan nomor sekian, yang penting kita mau ngomong dulu deh. Itu tapi kalau baju, kalau kayak saya online shop itu baju-baju, produk-produk, ya kalau kita stok, kalau nggak laku pasti rugi gitu. Nah, kalau ini kan seandainya ditolak kita nggak rugi gitu, kita masih ada investasi dan asuransi ya. Jadi itu yang membuat saya akhirnya memprioritaskan bisnis ini. Akhirnya pelan-pelan saya tinggalkan satu persatu, saya urus anak, sambil urus anak saya prioritaskan kepada bisnis ini. Gitu sih Pak Frans. Oke, nah boleh nggak dikasih gambarannya waktu dulu memulai gitu ya, mungkin aktivitas satu hari, di pagi hari ngapain, di siang hari, di sore hari, bagaimana mengaturnya, mungkin pagi-pagi ngurusin rumah tangga atau gimana ya, supaya kita bisa ngebayangin nih paling nggak, oh ternyata aktivitasnya Bu Jupe saat itu ketika memulai kurang lebih seperti apa gitu, boleh nggak cerita sedikit? Oke, siap ya. Pertama, saya kan waktu itu punya bayi 3 bulan nih. Terus saya harus prepare dong ya, siapkan kalau mau keluar juga, naik motor itu persiapannya luar biasa. Belum lagi anak saya yang 2 tahun ya, baru bisa jalan itu. Dan saya harus pada saat bereskan dulu di rumah ya, sebelum suami kerja, akhirnya saya juga calling waktu itu calling upline ya, Mas Arif atau Pak Arya waktu itu kan, Pak Arya ada di Brown Agency. Pada saat itu saya yang terus teleponin Pak Arya agar mau saya dibantu gitu. Jadi bukan saya yang diteleponin Pak Arya untuk minta diajak leader saya, karena saya mau sukses. Makanya kalau kita menunggu upline yang telepon, ya kita kan nggak tahu ya, dan itu kan banyak nih timnya gitu. Saya waktu itu pokoknya saya mau prioritasin bisnis ini, dari saya sudah prepare dari awal, dari bangun, makan anak, bersih-bersih rumah gitu ya. Terus harus prepare ngajak mereka itu jalan keluar, gendong satu, di depan satu, itu nggak mudah. Nah, kalau umpamanya saya nggak serius, nggak prioritasin, jadi percuma dong, saya nggak ada hasil. Makanya saya harus gimana caranya kalau udah dapat keluar, saya pasti telepon upline saya. Jadi di sanalah saya belajar banyak dari upline saya, dari mentor saya, Crown Agency Indonesia ya, Pak Arya Wirajaya dan Bapak Arif pribadi, Brown Agency Indonesia. Nah, di sana sampai sekarang pun ya, karena saya punya yang aktif kan itu saja waktu itu, ya seperti itu sampai ya, kalau ceritanya Pak Arya memang benar, kadang saya presentasi, kalau waktu itu belajar presentasi ya sama Pak Arya, anak saya Pak Arya yang ngajak gitu. Dikira berapa kali Pak Arya dibilang bapaknya gitu ya. Sampai berapa kali ya ngomongin, bukan Bu, ini tim kerja saya gitu. Berapa kali harus jelasin kayak gitu ya. Akhirnya sudah makin besar ya, namanya juga usaha proses, akhirnya bisa presentasi sendiri, punya tim sendiri, akhirnya meskipun tetap sampai sekarang pun kadang anak-anak, tapi kalau anak-anak kan sekarang udah besar ya, 5 tahun udah bisa, mama nggak ikut gitu, kita di rumah aja gitu. Terus mama aja deh yang kerja, mau ke kantor gitu, udah bisa kayak gitu. Kalau dulu kan nggak bisa digituin, nggak ada siapa. Soalnya mertua udah nggak ada, almarhum semua. Jadi memang kita berdua aja, berempat aja di rumah gitu. Suami waktu itu sih Pak. Jadi ini waktu sih yang dari pagi gitu kan, ditidurnya malam. Ya kadang-kadang siang juga baru bangun kan, tapi yang penting prepare dulu buat anak-anak terutama,
baru action di luar. Oke, cukup sibuk lah ya sebagai istri, sebagai ibu begitu kan. Tapi ya atur waktu supaya bisa akal-akalin gitu ya, supaya semuanya bisa beres. Oke, terus sepertinya hari ini Ibu saya lihat tadi ada satu materi mau dibawakan ya mengenai perbandingan antara orang sukses dan orang gagal nih sepertinya. Ya. Mau dibuka sekarang boleh nggak apa-apa? Oke, boleh Pak. Saya share screen dulu ya. Oke, bisa kelihatan Pak Frans? Ya, sudah kelihatan. Ya, saya langsung ya Pak Frans ya. Halo Pak Frans? Ya, langsung. Boleh Bu, silakan Bu. Oke, baik sahabat ya semua ya, 3i Indonesia dimanapun berada, hari ini luar biasa ya kita di siang hari ini dalam keadaan sehat ya, bahagia tentunya, yang selalu tersenyum ya, ingat ya senyumnya yang manis kalau bersama saya, dan sejahtera bersama 3i Network. Ya, jadi luar biasa sekali hari ini kita bertemu di acara live nasional ya, ini luar biasa. Selamat buat teman-teman yang hari ini sudah hadir di live hari ini bersama saya. Nah, teman-teman, perkenalkan nama saya Nilo Mutini, saya seorang ibu rumah tangga. Ini nama lengkap saya ya, saya perkenalkan ya, mungkin teman-teman biasa Mbak Jupe gitu ya, Kak Jupe atau Jupe lah gitu ya. Ini nama lengkap saya Nilo Murtini SESCHTCI ya. Saya sebenarnya tamatan sarjana ekonomi ya, tapi nggak pernah sampai saat ini nggak pernah yang namanya kerja sama orang atau memakai ijazah saya untuk kerja. Nah, CHT itu adalah certified hipnoterapi ya. Jadi saya mengikuti kursus untuk hipnoterapi. Ya pertama sih buat diri saya sendiri dan ternyata banyak sekali bermanfaat buat orang lain. Nah itu karena kita kan tidak tahu ya, banyak mental block dari kecil sampai sekarang kita tidak akan pernah tahu. Nah akhirnya saya menemukan solusi buat diri saya sendiri dan banyak juga teman-teman yang membuktikan. Nah, CI itu adalah coach instructor. Ya, kalau mau ngajar sih silakan, tapi saya nggak fokus di sana. Saya hanya mencari sertifikatnya aja ya, untuk bisa ya tahu bagaimana kita kemampuan diri sendiri deh. Kita harus tahu dulu diri kita sendiri untuk bersharing kepada orang lain. Nah, ini di posisi Platinum Agency ini saya dapetin 2 tahun ya. Dari saya join di 3i Network dan luar biasa sekali. Waktu itu belum ada baru satu ada Crown Agency Bapak Kwan Chen ya, dan ada satu Brown Agency saja di Bali yaitu Bapak Arya Wirajaya. Waktu itu posisinya Brown Agency. Saya waktu itu dikenalkan bisnis 3i Network ini oleh Bapak Arya. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak pada mentor saya ya, Brown Agency 005 Indonesia dan Bapak Ari pribadi yang selalu ya membimbing saya sampai saat ini. Nah, ini adalah perjalanan saya sebelum 3i ya, sebelum 3i. Nah, ini foto saya ya, ini foto saya pada saat saya pernah menjalankan bisnis kosmetik dan ini pertama kali saya ke Jakarta. Nah, ini pertama kali saya ke Jakarta, akhirnya ketemu waktu itu ya manajemennya ya, jadinya saya punya pengalaman. Yang kedua, saya akhirnya setelah itu saya pindah ya ke bisnis
kesehatan. Nah ini mungkin banyak teman-teman ya sampai sekarang pun saya masih pakai produknya ya untuk anak-anak dan sebagainya. Itu kalau dari segi produknya, cuma mungkin untuk bisnisnya saya tidak ada rezekinya di sana ya, perjuangan setahun ya, tapi tidak ada. Nah, dan yang ini adalah saya 2 kali ya memenuhi kuota saja ya. Saya suka berorganisasi, ya ikut-ikutan aja ini membantu waktu itu membantu ipar saya yang untuk naik ke DPR akhirnya mencalonkan diri jadi DPRD luar biasa. Tapi waktu itu masih kuliah dan kemarin juga sempat juga bantu karena kan harus 30% kuota wanita ya untuk memenuhi. Sekarang cewek cowok itu harus ada keseimbangan ya. Jadi kalau cewek sukses itu sekarang sudah biasa. Oke, itu sebelum 3i. Nah, ini akhirnya join 3i, saya memutuskan bagaimana saya harus berjuang dan merubah karena sebelumnya di bisnis kosmetik, di bisnis kesehatan itu kan produk semua ya. Produk semua. Nah, ini kalau produk semua itu perlu stok barang, tutup poin dan lain sebagainya. Akhirnya dari sebuah doa itu saya pingin banget punya bisnis tapi tidak tidak stok barang. Nah, akhirnya Tuhan memberikan peluang ini kepada saya. Ya, jadi bisnis 3i Network ini memang tidak banyak modal karena modalnya kita berinvestasi dan berasuransi, tapi satu ingat pada saat kita join harus wajib bayar harga. Kenapa? Ya, kalau kita umpamanya bayar harga itu seperti apa? Ya, harganya harus investasi waktu, ya, terus berani keluar dari zona nyaman, ya. Biasanya kalau enak-enak ya pas umur anak segini, saya Kak gendong ya Kak gini, ini kan anak yang memang masih enak-enaknya di rumah, ya ngomong anak gitu, dan apalagi ini saya di dalam jaket ya biar karena kalau di jalan itu kan dingin ya, tapi gimana caranya saya ingin melindungi anak saya, ya pokoknya senyaman mungkin, yang penting dia tidak meronta-ronta. Tapi suatu saat karena saking panasnya di jalan, itu ini sempat meronta-ronta dan itu membuat air mata saya menetes pada saat itu ya di jalan dan gimana caranya saya harus punya nih sebuah mobil atau yang biar nggak kepanasan hujanan deh anak saya. Nah berproses saya tetap seperti ini ya satu persatu terus closingan. Saya memiliki gali lagi impian saya yang tenggelam sebelumnya ya di bisnis sebelumnya, saya berani lagi bermimpi besar ya di bisnis ini, yaitu apa sih impian dan motivasi saya untuk benar-benar berjuang di bisnis ini. Nah, impian dan motivasi terbesar saya di bisnis ini adalah orang tua saya. Pertama ya, karena saya adalah terlahir dari 5 anak ya, saya anak kelima dari 2 orang tua saya ini sekarang sudah mulai makin keriput, makin menua ya, kita semua juga akan mengalami seperti itu. Dan motivasi saya adalah beliau orang tua saya ini adalah bekerja keras, seorang petani dan seorang tukang ya, tukang bangunan gitu ya. Saya bukan dari keluarga yang berada secara finansial gitu, tapi saya satu-satunya yang sekolah SMA, terus saya satu-satunya yang memang kuliah karena memang impian saya terlalu besar. Nah, sampai masalah-masalah saya apa yang saya hadapi ya nggak bisa makan di kos gitu, itu sudah sampai nggak ada gitu loh. Jadi lebih besar impian lebih besar impian saya daripada ini saya ya masalah saya. Nah, itu yang membuat saya benar-benar berjuang keras ya karena tidak bisa sukses di usia muda. Sebenarnya sih saya memimpikan sukses itu di usia muda sebelum saya nikah. Saya ingin punya mobil, punya rumah, tapi Tuhan belum mengizinkan. Akhirnya saya setelah wisuda saya nikah dulu gitu ya. Nikah dulu akhirnya ternyata setelah menikah saya dikaruniai dua orang putra. Yang pertama waktu
cowok-cowok ini ya, seorang putra, dan inilah motivasi kedua saya ya, selain orang tua saya yang telah melahirkan saya sampai ke dunia ini ya, telah membimbing saya, menyekolahkan saya akhirnya tahu bagaimana cara menjadi orang tua. Nah, akhirnya pada saat dikaruniai dua anak ini, akhirnya saya menjadi orang tua yang harus membesarkan anak dan membiayai anak-anaknya. Dan itulah kenapa saya memprioritaskan 3i ini. Saya nggak malu ya, waktu itu masih menyusui kemana-mana. Saya nggak malu, mungkin orang lain yang lihat saya lebih malu daripada saya yang malu gitu. Tetapi pada saat itu saya tidak memikirkan, yang saya pikirkan adalah anak-anak saya harus berbeda kehidupannya dibandingkan saya dulu waktu kecil. Nah, teman-teman semua ya, akhirnya perubahan itu terjadi, teman-teman. Perubahan itu terjadi pada saat biasanya naik motor, akhirnya di Brown Agency saya minta izin sama suami saya mau beli mobil, kaget ya suami saya gitu. Tapi Tuhan merestui ya, dengan hasil waktu itu ya, saya kumpulin ya, akhirnya bisa membeli sebuah mobil Swift ya. Itu akhirnya pada saat itu saya sudah 3 bulan beli mobil, baru belajar naik mobil ya, karena pada saat beli mobil saya nggak bisa nyetir gitu ya, jadi nggak bisa nyetir pada saat akhirnya pada saat sudah 3 bulan ya, SIM A saya karena gini, pada saat impian itu kan, apa yang mendekati mobil, apa yang berkaitan dengan mobil, itu ternyata adalah SIM A gitu ya. SIM A itu untuk pengendara mobil. Jadi saya beli dulu SIM-nya gitu. Pada saat saya sudah punya SIM ya, surat izin mengemudi gitu, baru saya memikirkan, karena saya waktu beli motor itu juga mewujudkan sepeda motor saya, apa yang berkaitan dengan motor itu sebelum saya bisa beli motor, ternyata helm sama SIM C. Nah, pada saat itu terjadi, saya wujudkan motor itu, saya juga lakukan hal yang sama ya dalam hidup saya. Akhirnya saya beli SIM-nya dulu, SIM A-nya gitu. Terus Tuhan ternyata kalau kita sudah persiapkan wadahnya, kita udah siap. Padahal waktu itu nyetir pun nggak bisa saya. Akhirnya Tuhan memberikan jalan untuk bisa punya mobil dari 3i Network. Dia mewujudkan impian pertama saya. Ini salah satu impian besar saya, karena nggak pernah berpenghasilan di atas 5 juta, nggak pernah gitu ya. Baru di 3i Network. Ngelihat uang ratusan juta itu sebelumnya sama sekali nggak pernah. Tapi di 3i Network ini saya sudah lihat gitu ya. Jadi saya udah pegang sendiri ratusan juta, itu sudah, ini luar biasa sekali gitu ya. Akhirnya saya memutuskan terus ya berjuang. Akhirnya 2 tahun ya meraih peringkat bergengsi ya. Ini platinum, saya sangat bersyukur sekali. Nah, ini pada saat saya ke Jakarta pertama kali bersama Pak Arya ya waktu itu, dan direkognisi di acaranya Bapak Yosep ya, Crown Agency termuda di Indonesia. Saat itu saya sama tim ada beberapa, akhirnya di sanalah benar-benar juga saya merasakan gitu. Ini karena pas setelah update saya ke Jakarta, ini rekognisi pertama saya sebelum acara Champion Seminar di Bali gitu ya. Nah, selain apa yang membuat, kalau pastinya ya menjadi platinum ini enak gitu kan, bersyukur banget kita secara finansial kita berubah, secara mental juga pasti ya kita berubah, dan tentunya yang paling membahagiakan buat saya adalah bisa bersama-sama ya, akhirnya bisa bersama-sama meraih kesuksesan kepada orang-orang yang kita ajak atau tim-tim kita. Nah, ini saya juga ada namanya tim winner ya. Winner itu selalu pemenang ya, menjadi selalu pemenang dalam kehidupan kita, karena kita tahu benar bahwa kita lahir ke dunia ini sudah menjadi pemenang yang hebat ya, dari ribuan ya, puluhan ribu sel sperma kita yang lahir ke dunia. Berarti kita sudah pemenang. Berarti kita bisa dong menjadi pemenang dalam hidup kita. Ya, ini bersama pada saat itu ulang tahunnya kita rayakan kecil-kecilan bersama tim saya ya, itu ke-4 ya. Ini ya, sukses bersama tim itu lebih bahagia daripada sukses sendiri. Kalau kita bisnis biasa kan sukses sendiri ya. Nah,
Jadi dan akhirnya saya bisa juga mewujudkan, ini pertama kali saya ngajak keluarga saya ya. Nah ini impian, semua berasal dari impian teman-teman. Ya pada saat saya tembus trip Thailand, saya buat paspornya itu, ya paspornya itu bersama-sama suami saya, anak-anak saya sekaligus bersama keluarga saya buat paspor. Ternyata Tuhan menyediakan, ini adalah acara dadakan, ya karena ada seminar Robert Kiyosaki waktu itu, yang salah satu juga impian saya ingin ketemu apa namanya seminarnya ya, ada Pak Arya, ada Bu Evi ya, Platinum Agency, ada Pak Murah Sudarmawan Silver Agency. Sekarang waktu itu beliau baru di leader agency gitu. Nah ini luar biasa sekali. Kita ngampus di Singapura, ahlinya Robert Kiyosaki ya, salah satu penulis buku orang terkaya ya di dunia ya. Ini akhirnya saya juga bisa banyak mewujudkan. Nah teman-teman, bagi teman-teman ya semua ya sahabat 3i Network Indonesia, ini nol gitu. Bisa juga Crown Agency Pak Arya juga nol. Tapi kalau saya sendiri, bonus pertama saya ini 54.350 ya. Itu masuk ke rekening ini pertama membuat saya yakin, wah ngajak satu orang waktu itu join adik saya ya, adik sepupu saya, akhirnya saya dapat 54.000 dan benar ditransfer ke rekening saya. Oh, jadi luar biasa ya, ini bisnis yang benar loh gitu, meskipun sedikit gitu kan, kita perlu bukti nih ya. Nah, akhirnya 2 tahun kemudian saya bisa berpenghasilan puluhan juta. Nah, ini adalah hasil ya pertama saya tembus di Platinum Agency dengan penghasilan 41 juta ya, dan itu benar-benar amazing banget buat saya seorang yang berumah tangga dibayar di atas 40 juta ya, hanya naik terus ya, 49 itu pajaknya aja waktu itu karena saya memang nggak ada NPWP gitu ya, pajaknya aja di angka 4,4 juta. Mungkin hari ini ada yang bonusnya 4,4 juta, berarti setara pajak saya waktu itu ya. Akhirnya yang masuk ke rekening adalah 44 juta 800, hampir 45 juta. Dan luar biasanya sampai benar nggak ini saya dapatkan gitu ya. Nah ini akhirnya memang benar ke rekening saya dapatkan hari ini. Itu bukan suatu kebetulan ya, bukan suatu langsung saya mendapatkan semuanya, tapi semua perlu proses. Nah, proses perjuangan itu memang harus kita keluar dari zona nyaman. Pertama, ya, makanya pertama itu harus kenali siapa diri Anda, ya. Siapa diri Anda? Karena saya tahu benar diri saya adalah satu, saya adalah seorang wanita, ya, anak kelima dari orang tua yang kurang mampu secara finansial. Saya sadar benar hal itu, makanya saya harus berjuang lebih dan saya harus berbisnis. Karena tidak ada satu karyawan yang akhirnya menjadi orang yang kaya dan cepat mewujudkan. Paling belasan tahun, ya puluhan tahun baru bisa mewujudkan banyak hal. Ya kalau berbisnis saya banyak ya, karena saya pernah baca dan dengar pada saat di seminar-seminar ya, deretan 10 orang terkaya di dunia itu semua ya sembilannya dari penjualan ya, dari perdagangan ya, dari bisnis intinya ya, dari penjualan. Dan akhirnya saya suka jualan gitu ya, suka gimana caranya bertransaksi, gimana caranya di marketing seperti itu. Jadi saya belajar karena dulu saya introvert banget ya, saya adalah introvert, kalau ngomong tuh kayaknya takut salah gitu ya. Akhirnya saya memberanikan diri merubah kehidupan saya dengan cara mengenali diri saya sendiri dulu. Berarti teman-teman, kalau umpamanya kenapa saya belum layak bahagia, kenapa mereka bisa bahagia? Terus kenapa mereka bisa sukses, saya enggak? Jadi kita harus sadari dulu, bongkar dulu, oh iya sih kita terima dulu deh kita dari mana, karena apa namanya, kita tidak bisa memilih ya lahir di keluarga mana gitu.
kalau kita bisa memilih, saya harus lahir di keluarga kaya, saya harus lahir di keluarga yang cantik-cantik putih gitu ya. Tapi itu tidak bisa dipilih teman-teman ya. Dan yang kita bisa lakukan adalah kenali diri kita, karena kita dimanapun saat ini dilahirkan itu adalah sudah takdir kita. Yang bisa kita rubah adalah nasib kita ke depan, ya kita yang bisa merubah. Nah, untuk mengenali diri Anda sendiri itu caranya gimana? Adalah cara berpikir, ya pola pikir kita seperti apa, ya pola pikir kita kondisinya pola pikir yang sukses atau pola pikir yang gagal. Ya, kalau yang gagal pasti belum mencoba udah merasa gagal, nggak ada hasil dan sebagainya. Aduh, ternyata nggak cocok ya buat saya kan gitu. Tapi kalau orang sukses, meskipun terjadi kendala-kendala, terjadi masalah-masalah, terjadi kegagalan-kegagalan, itu tetap bisa mencari solusi ya, tetap stay cool untuk gimana caranya berjuang atau mencari solusi buat setiap masalah atau setiap kendala yang dihadapinya. Jadi tidak berfokus kepada faktor gagalnya. Nah, di sini saya akan bersharing hari ini ya materi saya, gimana sih orang versus orang sukses sama orang gagal itu. Nah, yang pertama, orang sukses biasa selalu haus dengan ilmu dan mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan dirinya. Artinya teman-teman, dari saya join, dari saya tahu yang namanya networking, ya, bisnis gitu ya. Ya, bisnis jualan sesederhana pun, sekecil apapun modalnya, sekecil apapun barang kita, itu pasti kita pernah belajar sama orang lain. Kalau saya jualan dari SD sampai SMA, akhirnya bisa jualan apa, karena saya juga ada usaha kecil-kecilan yang untuk sehari-hari juga ada gitu ya. Itu dari dulu ya sudah. Saya juga belajar pada saat itu sama guru saya sebelumnya ya, itu ada bisnisnya. Oh ya, untuk biar bulanannya tetap ada gimana gitu. Ya, jadi itu yang diajarkan ya. Jadi haus selalu ilmu, berarti selalu memposisikan gelas kosong, ya kertas putih, ya. Jadi mau belajar dengan siapapun, ya. Jadi kita selalu merendahkan hati, merendahkan ego, ya. Karena kalau masuk ke bisnis ini pasti ini adalah dunia baru. Meskipun di sana menjadi orang number one di bisnis sebelumnya, tapi ini berbeda. Mungkin konsepnya berbeda gitu ya. Kalau secara mental mungkin kita sudah ya, tapi kalau produknya kita harus mempelajari dan wajib kita merendahkan ego kita belajar ya, mengembangkan diri lagi. Karena kalau yang namanya networking gitu ya, seperti konsep 3i Network ini kan mengadopsi sistem networking, itu berarti teman-teman harus wajib mengembangkan diri. Ya, jadi di segi mental, karena ini bisnis mental. Kenapa harus mental gitu kan? Kalau namanya networking kan ini berkaitan dengan orang lain. Nah, pada saat orang itu jenuh, akhirnya atau umpamanya terkontaminasi dengan hal-hal lain gitu ya. Wah, serem banget ya, terkontaminasi ya. Jadi ternyata dia pergi dari tim kita gitu, jadi kita harus siap mental, makanya kita harus haus ilmu, belajar terus gitu ya. Nah, Kak, gitu. Nah, kalau orang gagal, pola pikirnya itu saya sudah tahu segalanya, tidak perlu belajar, yang penting saya mau dapat duit dari sini nih gitu ya, saya sudah tahu segalanya. Nah, kalau sudah namanya konsep saya sudah tahu segalanya, banyak hal ilmu di luar sana, banyak hal yang bagus di luar sana, itu tidak akan pernah bisa masuk ke dalam diri kita. Karena kita pasti ngeblok, karena kita sudah merasa diri kita tidak perlu belajar, kita sudah tahu semua gitu ya. Nah, itu sekarang kita pikirkan dan sadari benar hari ini ya, yang teman-teman di live Zoom nasional ataupun di YouTube hari ini, kita harus sadari benar pola pikir kita seperti apa. Apakah pola pikir kita seperti orang sukses ini selalu haus ilmu ya. Saya yakin kalau di ruangan ini selalu haus ilmu ya, karena hari ini sudah di atas 300 orang ya, nanti pasti 3.000 lebih ya ada di Zoom ini ya, luar biasa.
kalau ya orang gagal, tapi banyak nggak? Nah, banyak nggak orang gagal itu? Banyak teman-teman ya. Orang gagal itu banyak karena makanya dikelompokkan menjadi mayoritas. Nah, kalau orang sukses gimana? Kenapa banyak? Padahal peluang ini bagus banget loh. Pada saat saya sharingkan, kenapa ya dia nggak mau? Dia susah banget join. Kenapa? Karena orang sukses itu minoritas gitu loh. Minoritas itu berarti sedikit ya. Kayak selalu ada piramida gini gitu ya. Orang sukses itu pasti yang paling kecil di atas. Karena apa? Kita tahu kalau kayak piramida gini, yang gagal tuh kan di bawah ini lebih banyak ya. Nah, mungkin lebih banyak. Nah, kalau orang yang gagal pasti milihnya yang banyak dia di bawah aja gitu. Tapi kalau orang yang sukses dia harus berjuang ya. Berjuang untuk naik ke atas. Nah, gampang nggak berjuang itu? Nggak mudah teman-teman ya. Nggak mudah. Kita tidak mudah masuk ke atas ini. Nah, pada saat kita berjuang ini ada seluk belukar gitu, duri gitu ya. Kita wajib gitu loh. Kita wajib berproses, bayar harga seperti itu. Ya, jadi kita wajib gitu. Kita wajib bayar harganya ya, berproses ya. Nah, dalam hal itu kita tahu benar bahwa orang sukses itu lebih sedikit daripada orang gagal. Ya. Nah, itu lebih banyak orang yang standar biasa-biasa saja daripada orang sukses. Karena prosesnya itu berbeda, ya. Ya, jadi teman-teman ya, jadi kita harus memang selalu harus haus ilmu ya. Terus orang sukses itu bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri ya. Kenapa kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri gitu ya? Karena kebahagiaan kita tidak bisa mempertanggungjawabkan atau mendelegasikan kepada orang lain. Jadi kita harus bertanggung jawab penuh terhadap diri kita sendiri. Satu, suksesnya di 3i Network kita tidak bisa mengatakan harus dari ini harus upline saya yang tarik saya, harus bantu saya semaksimal mungkin, atau tim saya harus ayo dong kamu bergerak, ayo dong kamu bergerak. Tidak, tapi ini adalah rasa pertanggungjawaban atas diri kita sendiri. Kalau kita sudah memutuskan untuk mengambil ya keputusan yang bergabung bersama 3i Network, putuskan, prioritaskan. Gitu ya. Kalau ada ini adalah wujud dari tanggung jawab kita sendiri terhadap bisnis kita. Jadi kita tetap bisa belajar, ya. Tapi kalau orang gagal pasti selalu menyalahkan keadaan dan orang lain. Nah, kalau dulu offline ya, mungkin keadaan umpamanya hujan gitu ya, nggak bisa ke pertemuan gitu. Jadi banyak ya, atau umpamanya nggak dijemput gitu sama upline-nya, disalahkan upline-nya gitu ya, mungkin yang sering dijemput gitu ya. Tapi kalau sekarang kan kondisinya sudah online. Nah, pada saat online, teman-teman, apa kendala terbesar kalau online? Biasanya sinyal, ya, kuota, gitu ya, menyalahkan keadaan, gitu. Aduh, sinyal saya nggak bagus, sinyal saya ini, gitu. Ya kita tidak bisa menyalahkan keadaan, atau umpamanya dia nggak mau bantuin saya 3-on-1 gitu ya. Itu benar-benar menyalahkan orang lain atau keadaan. Ini tidak bisa dilakukan, itulah konsep orang gagal. Tapi kalau orang sukses harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kalau sudah dapat rekrut 3 harus ayo daftar AAJI, wajib daftar, silahkan prosedurnya ya dikasih tahu ke leader-leadernya. Terus sudah itu ternyata sudah update nih gitu kan, sudah bisa terima bonus, harus belajar input data sendiri gitu. Ini adalah konsep rasa tanggung jawab kita terhadap bisnis kita. Nah, inilah orang sukses, teman-teman. Itu dasar dari orang sukses itu seperti itu ya. Anda mau yang mana? Nah, saya pilihannya tetap kembali ke diri Anda masing-masing ya, karena semua punya pilihan masing-masing ya. Terus kita tidak bisa benar-benar menyalahkan keadaan orang lain. Nah,
Yang selanjutnya, ya ini pola pikir orang sukses ini mengendalikan kondisi keuangan. Artinya uang bekerja untuk kita. Nah, modal kita di 3N Network itu adalah berinvestasi. Jadi suatu saat teman-teman, Bapak Ibu semua ya, itu bisa mengambil atau untuk anak sekolah, untuk masa pensiunnya. Saya nggak pernah tahu ya uang itu untuk apa buat keluarga Bapak Ibu ya. Tapi nanti uang yang bekerja. Nah, uang yang kita modal ini yang bisa kita ambil atau bahkan memproteksi jiwa kita di sana. Kita tetap bisa jalankan bisnisnya, akan menghasilkan uang lagi. Nah, berinvestasi. Nanti kalau perkembangan jangka panjang itu juga bisa berkembang jangka panjang, itu bisa profit. Ya, itu namanya business owner dan ke investor. Jadi gimana caranya kita yang mengendalikan? Biasanya kita berbisnis belum tentu punya tabungan, bener nggak? Tapi kalau di sini bisnis, tapi kita modalnya ditabung, diinvestasikan. Nah ini keren banget ya, menabung investasi di unit link. Itu unit link ini tambahannya adalah manfaat kelebihan dari mencari uang, gimana caranya dia kerja keras sampai tua, sampai keriput gitu. Ya saya bersyukur sekali banyak belajar ya dari 3N Network ini, belajar manajemen keuangan. Akhirnya saya bisa menyisihkan, karena kalau menunggu sisa nggak akan pernah ada sisa. Saya yakinkan 100%. Nah, itu tidak akan pernah ada sisa, karena yang namanya kehidupan itu konsumtif, lebih enak ya dibelanjakan. Kalau diajak belanja itu enak banget, kalau diajak izin nabung dong, nggak punya duit gitu ya. Nah, nunggu sisa dulu deh gitu. Ya ini apa namanya udah kebanyakan orang ya, normal gitu ya di kebanyakan orang. Tapi orang sukses berbeda, dia harus mengendalikan kondisi keuangannya. Jadi harus saya sisihkan sekian, tidak boleh diganggu gugat. Harus saya setelah punya tabungan, saya harus tetap bekerja lagi ya, untuk saya saving lagi. Jadi saya harus selalu punya investasi dan bahkan terus berinvestasi lebih banyak lagi ya. Nah, Anda yang mana? Anda yang dikendalikan oleh kondisi keuangan atau Anda yang mengendalikan kondisi keuangan Anda? Ya, uang bekerja untuk kita atau Andalah yang terus bekerja mencari uang di situ ya. Nah, untuk selanjutnya ya, konsepnya orang sukses gitu ya, pola pikirnya orang sukses itu berkomitmen menjadi kaya. Ya, ini bisnis mental ya, mental kaya, mental miskin. Kita mungkin sering dengar ya, mental kaya. Mental kaya itu selalu memberi, ya memberi. Bukan memberi uang ya, bukan hanya memberikan material, tidak, tapi memberikan informasi, memberikan doa terbaik, memberikan doa tulus, memberikan apa namanya niat baik. Itu adalah pemberian juga ya kepada orang lain gitu ya, yang bisa kita lakukan. Nah, ini berkomitmen dengan menjadi kaya. Tapi orang gagal apa? Hanya ingin kaya, tidak berkomitmen. Ya, tidak berkomitmen. Beda kalau komitmen. Terus kalau saya nggak kaya gimana? Ya harus bekerja lagi, harus bekerja lebih keras lagi. Kita harus bekerja lebih keras, lebih cerdas ya, untuk mencari peluang dan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sangat luar biasa seperti CHR sendiri, itu member of Salim Group. Nah, kalau orang gagal hanya ingin kaya, aduh saya mau dong gitu kan, kaya gitu, atau penghasilannya seperti Pak Wancen gitu ya, seperti kron agensi, 12 kron agensi yang penghasilannya ratusan juta. Saya juga sampai sekarang kenapa masih semangat sekali, bukan tidak bersyukur sebagai platinum puluhan juta. Saya sangat-sangat bersyukur, tapi bisnis ini memberikan lebih jauh daripada itu gitu. Bahkan dari kron agensi itu bisa ratusan juta. Kenapa kita nggak perjuangkan lebih besar lagi? Jadi hanya ingin kaya tuh ya, kalau nggak kaya gimana? Ya nggak apa-apa gitu. Saya biasa-biasa aja. Ya udah, itu hanya sekedar keinginan semata, bukan punya komitmen untuk melakukan usaha untuk menjadi kaya itu.
Ya, jadi beda ya. Nah, Anda sekarang yang mana? Anda ingin berkomitmen menjadi kaya, ya, kaya secara finansial, kaya hati, ya, kaya pikiran, ya kaya pola pikir yang positif, gitu ya. Kita nggak akan pernah. Terus apa namanya, kaya dalam segala hal, gitu. Nah, kalau umpamanya hanya ingin kaya, saya ingin hanya sekedar keinginan belaka pada saat kita nggak mewujudkan, ya nggak apa-apa gitu. Nah, Anda yang mana gitu, orang sukses apa versinya orang gagal gitu. Jadi pastikan karena Anda sudah ada di komunitas yang tepat. Jadi kita pada saat saya dulu ternyata hanya ingin kaya ya, tapi semenjak saya di Trick Network ternyata saya harus berkomitmen kaya, menjadi orang seorang leader yang lebih gitu ya. Menjadi itu perbedaannya karena kita bisa meningkatkan mental ya, apa namanya, sosial spiritual kita semua bisa kita tingkatkan dari bisnis ini ya. Oke, orang yang sukses itu pasti pola pikirnya berpikir besar. Nah, berpikir besar itu bukan kepalanya diperbesar ya, tapi berpikir besar ya. Berpikir besar itu contohnya saya harus memiliki rumah kalau yang belum punya rumah. Jadi berpikir besar, memang bisa lu gitu ya. Bisa dong, saya harus berjuang gitu. Ya, kalau saya di Denpasar kebanyakan mahal ya, di atas 1 miliar gitu ya. Mungkin gimana caranya? Ya udah yang penting usaha dulu, pokoknya lakukan. Jadi pola pikir kita harus kita memampukan diri kita, ya kamu harus pasti bisa. Saya sering gini, coba kamu bisa, Jupis, kamu bisa, pokoknya kamu bisa, gitu ya. Nah, itu berpikir besar tentang hal-hal ya. Saya harus mau pingin keliling dunia, gitu ya. Satu persatu saya nikmati apa namanya kehidupan saya suatu saat. Pokoknya saya satu persatu saya jelajahi negara-negara lain. Wah, keren banget. Itu berpikir besar. Tapi kalau ngajak orang yang pola pikirnya sempit, ya pasti kamu mimpi deh kamu gitu ya. Kamu jangan bermimpi tinggi deh, kamu ntar kalau jatuh sakit katanya. Ya, jadi kalau saya harus lebih besar ya, pola kita berpikir lebih besar agar apapun ya tantangan-tantangan dari luar itu sudah itu tidak bisa masuk ke dalam diri kita ya, tidak bisa terlalu mempengaruhi kita. Jadi pencuri impian itu banyak soalnya kalau kita tidak diimbangi dengan berpikir kita besar, berpikir itu secara luas gitu, kita tidak akan pernah bisa mewujudkan karena apalagi lingkungan kita yang banyak negatif, suka ngegosip orang lain, kejelekan orang. Kanggoin aja lah, yang penting bisa makan sepiring hari ini. Atau gini, apa namanya, ada ya lagu-lagu lama ya, hidup, apa namanya, makan sepiring, yang gitu tuh kan kita berdua, emang mau makan sepiring berdua gitu ya? Aku nggak mau sih gitu. Kalau aku mau makan sepuasnya sesuka saya dong gitu kan. Hidup sengsara gitu ya. Tapi kok nggak enak banget ya Kaknya, itu kan ada bisa seperti itu. Nah jadi semuanya bisa merubah kita ya, nanti ada kelanjutannya ya, kenapa kita harus berpikir besar gitu ya. Karena orang sukses versus orang gagal ini jauh banget ya perbandingannya ya, pasti ada perbedaannya. Nah, Anda yang mana saat ini pola pikir Anda berpikir yang besar atau berpikir sempit atau kecil ya? Ya, orang sukses itu selalu berkumpul dengan orang sukses, ya, atau optimis atau positif mind. Nah ini kalau kita berpengaruh banget sama orang lain atau lingkungan. Nah pada saat kita pertamanya ya orangnya negatif banget, tapi terus ya dicekokin hal-hal positif, mungkin menolak di awal, tapi sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kalau setahun, 2 tahun, dan bertahun-tahun saya yakin akan pasti bisa bahkan lebih sangat-sangat positif dan lebih optimis daripada orang lain ya, positive mind. Tapi kalau orang gagal itu
pasti akan menarik berkumpul dengan orang-orang gagal, negatif ya. Selalu kalau udah ada yang senyum aja di sana, happy-happy, mereka pasti dia ngomongin saya nih gitu. Ide happy banget sih gitu. Jadi negatif thinking aja kepada orang lain gitu ya. Atau minder itu dia kan dia kan punya uang, dia kan ini, aku siapa sih selalu minderan saya dulu ya sebelum kenal bisnis networking, selalu saya minder pada diri saya sama teman-teman saya ya, karena beli motor nggak punya motor, nggak punya kendaraan, hanya numpang bis gitu ya, dulu pernah saya lakukan itu gitu. Akhirnya saya belajar sedikit demi sedikit, artinya merubah pola pikir saya, harus berpikir besar tadi dan berkumpul kepada orang-orang sukses. Akhirnya memang benar pola pikirnya jauh lebih sukses. Makanya saya kalau udah jarang keluar pada saat tidak ketemuan lagi, saya masuk Zoom itu kalau urgent banget baru tidak bisa masuk Zoom. Tapi kalau memang sudah, saya wajib deh, karena di sini adalah orang-orang positif yang masuk dan teman-teman akan mendapatkan energi yang positif juga ya. Jadi tidak negatif thinking ya, minder ya, atau pesimis ya, saya nggak bisa gitu. Sebelum aja melakukan udah nyerah sebelum bertempur ya, itu orang pesimis ya. Pesimis. Oke. Nah, ya, untuk selanjutnya ya, orang sukses itu lebih besar dari masalah ya. Lebih besar dari masalahnya, fokus pada solusi. Ya, dari awal saya katakan ya, fokuslah pada solusi Anda. Setiap orang pasti punya masalah. Besar atau kecil masalahnya ya, pasti punya masalah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana Anda menyikapi masalah itu. Lebih besar dari masalah. Makanya saya tadi dari awal, impian saya posisikan lebih besar dari masalah saya. Gitu. Fokus saya semua pada solusi. Memang benar-benar menyelesaikan masalah itu, gitu ya. Tapi kalau orang gagal itu lebih kecil dari masalah. Masalah itu diperbesar. Banget. Padahal banyak solusi di luar sana. Ya, jadi orang gagal itu adalah fokus pada masalah. Dan sekarang Anda orang yang mana nih selama ini? Ya mungkin kalau seandainya pertamanya sebelum-sebelumnya menganggap masalah Anda jauh lebih besar dari tidak ada solusi, Anda sudah mentok, artinya saat ini mungkin Anda seharusnya ya sudah bisa memulai ya menggeser pola kegagalan ini menjadi pola sukses Anda nantinya ya. Nanti biar benar-benar ketemu sama orang-orang sukses dan mendapatkan solusi-solusi terbaik ya. Terus orang sukses itu seperti apa? Orang sukses itu adalah membangun aset dan asetnya yang akan memberikan penghasilan. Nah, Anda membangun aset nggak di 3i Network? Iya, ya, membangun aset. Aset Anda adalah jaringan Anda. Jaringan Anda siapa? Adalah tim kerja Anda. Orang-orang yang Anda rekrut di bisnis ini, orang-orang yang Anda ajak membangun bisnis Anda. Itu adalah orang-orang yang bisa sama berpikir seperti kita. Bisa juga marah, bisa juga ini. Jadi makanya kita dari tadi itu perlu belajar, perlu berpikir besar, perlu berpikir positif, perlu belajar banyak hal, karena aset kita di 3i Network adalah orang-orang. Dan jika orang-orang, kalau sudah menemukan orang-orang yang terdidik dan terlatih, pada saat mereka sudah mulai terdidik dan terlatih, akhirnya bisa melakukan sendiri, bisa juga menduplikasikan apa yang kita duplikasikan, yang kita lakukan, mereka bisa menduplikasikan, akhirnya aset kita berkembang. Nah, itu yang akan memberikan penghasilan. Bahkan bisa penghasilan pasif buat teman-teman semua, gitu ya. Tidak harus dari pagi sampai sore atau sampai malam atau pulang pagi lagi ya bekerjanya. Kita di awal aja harus kerja keras dan langsung terus belajar, tapi tinggal membina semua itu ya. Terus orang gagal itu adalah fokus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Jauh beda ya. Ini kebanyakan orang, hampir 90% atau bahkan 99% orang melakukan
standar ya, ini ya fokus bekerja. Ya saya pokoknya yang penting bisa kerja deh, bisa makan aja deh Kak gitu. Ya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua ya, sahabat semua ya 3i Indonesia, Anda yang mana gitu ya, orang sukses atau orang gagalnya. Ya saya yakin di sini juga saya pastikan orang-orang sukses ya, orang-orang sukses semua. Ya selanjutnya orang sukses itu bisa mengatasi ketakutan. Nah, bisa mengatasi ketakutan itu seperti apa? Ya, padahal untuk prospek, apalagi prospekannya sponsoring up gitu ya, orang yang sudah punya banyak duit gitu ya, orang sudah punya banyak duit, takut kalau saya prospek dia gitu kan, ya takut loh saya prospek dia. Jadi rasa ketakutan itu muncul karena saya nggak punya banyak ilmu, nggak punya banyak pengalaman kayak dia gitu ya. Tapi kalau orang sukses bisa mengatasi itu, oke, saya harus belajar dulu nih, ya belajar dulu gimana sih orangnya, saya harus ilmu-ilmu apa. Nah ini juga saya baru tadi nih belajar gitu, belajar terus belajar. Nah kalau materi harus kita belajar lagi gitu, kita tidak bisa tidak selalu bisa spontanitas dengan hal-hal seperti ini ya. Kalau ini materinya, tapi kalau kita sudah sering melakukan ya tinggal melakukan lagi, tinggal membiasakan diri aja. Tapi kalau orang gagal dikalahkan oleh rasa takutnya. Rasa takutnya lebih besar daripada actionnya gitu ya. Jadi pada saat rasa takut itu takut action gitu loh. Pada saat baru mau melangkah dia udah takut ya, hanya dia udah nolak, dia udah dia udah nggak mau sama kita gitu. Pokoknya rasa takut itu lebih besar daripada actionnya. Ya kalau untuk menghilangkan rasa takut adalah makanya ada salah satu, rubahlah gerak Anda maka hidup Anda berubah ya. Jadi rubah gerak gitu. Rubah gerak Anda akan berubah mood Anda ya. Makanya dikalahkan rasa takut atau mengalahkan rasa takut gitu ya. Kalau kita mau mengalahkan rasa takut atau bisa mengatasi rasa takut itu adalah merubah mood atau rasa takut itu dengan apa? Dengan orang-orang yang semangat, orang yang ini, saya akhirnya menimbulkan keberanian yang tinggi untuk melakukan sesuatu. Jadi kita lakukan lagi untuk kepada orang-orang yang pemberani gitu ya. Nah itu jadinya kita tidak merasa ketakutan itu lebih besar daripada action kita ya. Jadi beraction. Nah, orang sukses itu seperti apa ya? Mampu menyimpan uang yang dihasilkan atau menabung. Ya. 3N itu sudah kan? Ya, Anda yang sudah join sudah kan melakukannya? Ya, sudah ya. Jadi Anda sudah mampu menyimpan dan menginvestasikan uang Anda atau penghasilan Anda di 3N itu. Nah, kalau orang gagal bagaimana? Utang lebih banyak ya. Jadi seperti itu. Jadi Anda mau yang mana nih, gitu ya? Anda boleh memilih ya, karena kehidupan Anda adalah sendiri yang menentukan memilih ya seperti apa. Nah, di sini orang sukses berjalan di atas impian. Ya, saya kalau tidak ada impian besar, saya yakin nggak akan sampai platinum agency. Kenapa? Karena dikalahkan oleh rasa ketakutan tadi ya. Jadi berjalan di atas impian. Kalau orang gagal berjalan di atas mereka itu ya secukupnya dengan memenuhi kebutuhan mereka saja, tidak ingin mewujudkan impian-impian besarnya. Makanya Tuhan pun ngasih seperti itu. Jadi usahanya segitu-segitu aja dan rezekinya juga segitu-segitu aja. Ya, jadi tidak ada perubahan yang signifikan karena berjalan di atas kebutuhan. Gitu. Tapi sekarang membangun bisnis ini kan belum tentu secepat itu sukses ya. Jadi gitu naik peringkat atau dapat bonus, tapi karena pola pikirnya orang sukses jadi dia adalah berjalan di atas impian. Saya pun ada ya buku impian saya yang saya bawa kemana-mana ya, di sini ada, jadi saya bisa berjalan di atas impian. Pada saat belum dapat hasil saya buka lagi, impian saya jauh lebih besar daripada masalah-masalah saya atau orang-orang yang menolak di sana gitu ya. Mungkin Anda sekarang yang mana gitu ya, orang gagal atau orang sukses itu ya Anda sendiri yang menentukan.
Saya yakin Anda adalah orang-orang yang orang sukses ya di bisnis 3 network ini. Nah, teman-teman, itu versus orang sukses dan orang gagal. Anda memastikan seperti apa Anda ya, itu hanyalah dari pola pikir Anda sendiri. Makanya kalau umpamanya saat ini, oh ternyata saya kebanyakan pola gagalnya apa, yang penting hari ini Anda bisa memilah ya, terus menggeser ya sedikit demi sedikit, bahkan nanti bisa semua dari negatif jadi positif, dari pertamanya nggak mau jadi mau kan gitu ya. Nah, bangun impian Anda sendiri atau ya Anda akan dipekerjakan terus-menerus untuk membangun impian orang lain. Nah, kalau di bisnis 3 Network ini kan membangun jaringan atau aset Anda sendiri. Jadi membangun impian Anda sendiri. Tapi kalau umpamanya terus ya bekerja sama orang lain gitu ya, di perusahaan kita memang kerja keras atau dibayar lebih, tapi pasti tentunya lebih membangun ya, lebih untuk membangun impian orang lain. Nah, sekarang Anda seperti apa? Membangun impian Anda sendiri atau Anda akan dipekerjakan terus-menerus untuk membangun impian orang lain? Jika tidak ada salah dengan pekerjaan dimanapun Anda bekerja, itu tidak ada saat kondisi umpamanya Anda sekarang ada yang masih karyawan, ada yang masih bekerja, atau apapun itu ya, yang masih berhubungan dengan pekerjaan Anda saat ini, tidak apa-apa sambil kerjakan bisnis ini agar Anda bisa membangun impian Anda sendiri. Bukan berarti langsung udah saya disuruh berhenti sama baju enggak ya. Kita bisa mendapatkan rezeki dari mana aja. Kalau umpamanya sudah dapat keran pertama, mungkin tambahannya adalah keran kedua bisa lebih cepat mewujudkan impian kita. Kita nggak akan pernah tahu buka keran. Nah, jangan sampai buka keran kedua pipa tapi keran utamanya di stop gitu loh. Itu kan namanya kita yang jadinya bukannya cerdas gitu ya. Ya, jadi kalau kita orang cerdas, kita teman-teman bisa memilih ya pilihan yang tepat. Ya, kalau udah punya keran utama, umpamanya di awal mungkin 3N itu di awalnya, tapi ternyata pada saat prioritas itu ada sebagian tempat kerja dan akhirnya sebagian tempat sorry ya, ini charger saya. Ya, jadi bisa benar-benar kita bisa membangun impian orang lain atau membangun impian Anda sendiri ya. Oke ya. Ini ya keluar slide saya ya. Kepencet keluar ya. Sempat keluar. Bisa Pak? Muncul nggak Pak? Lagi sedang masuk kembali. Oke, sudah masuk kembali. Sudah masuk ya. Udah nyambung Pak? Ya, sudah masuk. Oke, ya. Ya, teman-teman ya, semuanya di sini ya. Ya, sorry.
Ini sok. Kepencet. Ya, kepencet. Ya. Nyambung, Pak? Ya, sudah. Tapi belum full screen ya. Ya. Nah, ini udah. Oke, teman-teman ya. Ini video saya yang hilang nih, Pak. Enggak kok. Ada. Videonya ada. Ada ya? Ya. Oke. Nah, di sini kita akan bagaimana sih dari diri sendiri ya. Kita kembali. Nah, di sini ada nah, ini apa sih gitu ya. Ini persen hal yang kita di luar di alam bawah sadar berbeda ya. Biasanya di 3 Network mau bekerja dimanapun biasanya ini adalah kondisi sadar. Nah, ini kondisi sadar nih yang saya sering lakukan. Dalam kondisi sadar ini ternyata hanya 10% saja yang bisa kita dapatkan dari apa yang kita lakukan ya. Ini namanya conscious ya. Conscious ini adalah 10% dari tingkat kesadaran kita gitu. Tapi subconscious ini adalah 90% di alam bawah sadar. Jadi belief Anda gitu ya, nilai Anda, emosional Anda, habit Anda, dan imajinasi Anda, intuisi Anda itu ternyata ada di alam bawah sadar Anda. Di alam bawah sadar ini akan kekuatannya 90%. Ya, saya sudah membuktikan itu semenjak saya merubah pola pikir saya menjadi orang sukses gitu ya. Sukses terutama untuk diri sendiri dulu, merubah kehidupan itu, akhirnya saya harus merubah nih. Saya jadi 90% atau 10% yang biasa saya lakukan setiap harinya. Itu sudah puluhan tahun saya lakukan gitu. Tapi dengan secara singkat ya akhirnya lebih mendalami lagi, ternyata kita harus merubah cara berpikir kita di pikiran bawah sadar kita. Ya, jadi kondisi yang memang kondisi rileks, kondisi yang kondisi yang tenang ya, dan saat itu terjadi ya biasanya ini terjadi dari tips buat Anda yang mungkin kadang kan kita kepikiran banyak gitu ya, aduh ini belum, itu belum, ini belum gitu ya. Mungkin bisa dilakukan, ini bisa terapi diri sendiri deh dulu gitu. Dari gimana caranya gitu, dalam kondisi baru mau tidur atau baru bangun, itu kondisi yang paling enak ya. Jangan nontonnya yang aneh-aneh ya, ini berpengaruh ke tingkat kehidupan Anda. Yang kedua adalah saya selalu mengafirmasikan ya, autosugesti ini saya harus lakukan. Saya orang sukses, saya bisa, saya hebat, saya pokoknya bisa gitu. Terus saya lakukan itu dan afirmasi terus pada diri sendiri sampai saya benar-benar mewujudkan satu hal itu gitu ya. Nah, itu sudah saya buktikan juga ya, dengan afirmasi ini Anda tetap bisa mendapatkan apa yang Anda impikan nanti gitu ya. Nah, teman-teman, afirmasi itu jangan mengafirmasikan yang tidak-tidak ya, sama seperti kita dengarkan lagu ya. Lagu apa yang sering Anda dengar dalam hidup Anda, keseharian Anda dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi ya, sampai bangun tidur gitu. Lagu apa yang biasa yang sering Anda dengar? Apakah lagu-lagu motivasi atau lagu-lagu galau gitu ya? Ini akan berpengaruh banget sama kehidupan teman-teman ya. Dulu saya paling senang lagu-lagunya yang namanya waktu belum tahu ya yang namanya pola pikir sukses itu seperti apa, lagu-lagunya Dika Ardila gitu ya, yang sakit hati gitu ya, yang ini itu banyak banget, cuman lagu-lagu seminar, lagu-lagu motivasi ya, lagu-lagu semangat. Terus yang paling menenangkan adalah kalau saya ada sering ya, kalau di Hindu itu kan ada mantra-mantra itu yang alunannya yang mengheningkan gitu ya, berarti mantra gitu. Saya sering ya, itu seneng gitu ya. Jadi lebih adem. Nah, bisa dalam kondisi itu kita bisa memvisualisasikan lagi. Nah, ini kaitannya banyak banget ya. Kita dari lagu pun ya, musik ya, itu harus kita
yang tentuin kita mau jadi orang seperti apa. Karena kalau apa namanya kan ada banyak loh orang yang pulangkan saja gitu ya, aku pada ibu, kan benar tadi dipulangkan gitu ya. Jadi jangan ya pilih lagu-lagu kalau memang, karena konsep orang apa namanya pola pikir orang sukses itu jauh berbeda. Jadi kita harus memikirkan hal-hal yang bagus agar terjadi kehidupan yang bagus dalam hidup kita ya. Nah ini lagu-lagu pilih kalau umpamanya semangat, umpamanya manusia-manusia kuat gitu ya. Nah sekarang Anda ya mau nggak Anda keluar dari zona nyaman Anda? Mungkin di sini berpikir ini ikan gitu kan, ini ikan lompat-lompat, ini ikan dalam gua tempurung, pingin sekali kayaknya enak banget ya di sana bening, kok di sini agak sesak-sesaan ya banyak-banyak gitu ya. Terus gimana caranya gitu? Ya dari banyak ikan ini tidak, saya nggak bisa, nggak mungkin lah bisa kita ke apa namanya ke tempat sebelah gitu kan, ke air sebelah yang bening, yang masih bening, yang belum terkontaminasi dari ikan-ikan yang lain ya. Itu jadi akhirnya ada satu ikan yang memaksakan diri untuk melompat keluar dari zona yang nyaman ini. Kalau di sini sih sudah ada yang ngasih makan, ada teman-teman ngobrol gitu ya. Nah sekarang harus apa namanya keluar dari zona nyaman itu, harus jarang ngobrol, jarang ngegosip ceritanya sama teman-teman ya, harus tidak bisa dikasih makan bareng gitu ya. Jadi saya harus berusaha sendiri gitu, memulai kehidupan sendiri. Nah ini nggak mudah dilakukan ya, kita wajib keluar dari zona nyaman kita. Apakah Anda mau sukses di bisnis ini? Ya Anda wajib keluar dari zona nyaman Anda. Ya mungkin biasanya kalau siang-siang kayak gini tidur siang gitu ya, ini harus dengerin Zoom dari sekarang bersama saya. Itu kan lumayan tuh, mantengin handphone, mantengin laptop ya. Itu harus bayar harga kita untuk belajar. Nah ini harus keluar dari zona nyaman ya. Nah satu, belajar dari hal baru, yaitu penting ya, bertemu dengan orang-orang baru, wajib ya kita di bisnis ini adalah bisnis orang. Terus tetapkan target atau goal baru Anda. Nah kalau sudah sekarang dapat tim apa namanya double elite atau bonus elite atau sudah tim agensi gitu, sekarang tetapkan target atau goal baru Anda apa. Mau ke bronze, mau ke gold, atau bahkan langsung meloncat ke platinum juga nggak apa-apa, atau ke crown juga nggak apa-apa gitu, saya pun juga mau ya. Lakukan yang dipelajari sekarang juga. Jadi apapun yang kita lakukan, coba nanti sampai selesai acara ini, nanti malam mau tidur, coba lakukan dengan afirmasi ya, orang-orang yang spesi, ketemu orang-orang positif gitu, kita yang menarik semua itu ya. Nah jadi di sini banyak hal yang bisa kita dapatkan teman-teman ya. Harus memang belajar ya hal-hal baru, keluar dari zona nyaman kita ya. Oke. Nah dari semua itu, ini adalah slide terakhir saya. Kenapa yakinkah Anda pada diri sendiri? Yakin kepada siapa kita? Yakin pada diri sendiri. Kenapa harus yakin pada diri sendiri? Karena yang membawa kesuksesan kita adalah kita sendiri. Jadi harus yakin dulu dong kita mau bisa sukses di bisnis ini. Ya, yakin kepada Tuhan yang menciptakan kita. Kenapa? Karena pada saat kita sudah meyakini diri sendiri, berarti sudah tentunya meyakini Beliau yang menciptakan kita lahir ke dunia ini menjadi seorang pemenang, ya, menjadi seorang manusia yang bisa berpikir, ya. Yakin kepada tim leader Anda, ya, yang mengajak, ya. Lu udah yakin kepada tim leader Anda, berarti yakin kepada perusahaan. Ya wajib ya, kalau kita nggak yakin kepada perusahaan, pasti kan dikit aja ada sistem perubahan sistem, padahal itu perkembangannya untuk perkembangan bisnis kita, tapi kita harus pasti menyalahkan perusahaan. Gitu. Jadi harus yakin dulu sama diri sendiri, Tuhan, perusahaan, leader, tim kerja Anda, bahkan kita harus yakin kepada tim Anda, ya, tim kerja Anda yang Anda rekrut, yakin dia bisa sukses di bisnis ini, ya. Mungkin di awalnya dia pun nggak yakin, kita meyakinkan. Yang penting kitanya dulu gitu, yakin.
Kalau sudah yakin, kita pasti berani dalam hal apa? Berani bayar harga, berani bertindak lebih daripada orang lain, ya, berani keluar dari zona nyaman seperti tadi, berani berpikir besar, berani mengubah tindakan, berani mengubah pola pikir. Banyak keberanian itu kita harus lakukan, ya, berani dengan banyak hal. Dan kalau sudah kita yakin dasarnya, ya, terus akhirnya kita berani bertindak, berani melakukan, saya yakin Anda pasti berhasil di bisnis ini. Ya, mungkin itu saja dari saya, Pak Frans. Saya kembalikan ke Pak Frans, ya, karena ini adalah slide terakhir saya. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, ya, sahabat 3i Network Indonesia, dan dimanapun Anda berada hari ini, ya. Nanti mungkin ada tanya jawab, silahkan saya kembalikan kepada Pak Frans. Ya. Keluar jantung ya, dan itu sepertinya harus diulangi terus-menerus sampai menjadi satu kebiasaan baru, Bu Jupe, ya, nggak bisa hanya langsung dalam semalam. Oke. Nah,